bakteri asam laktat. Dan tidak tahu, nanti saya nunggu PO. Kalau bisa dari teman-teman usul sama satuannya ke atas, sama pabung, dan usul masih ada beberapa materi yang penting yang belum disampaikan. Kalau bisa Mas Andono kasih PO lagi. Karena PO-nya cuma sampai menyampaikan bakteri ya. Ya, selanjutnya ya paling pendampingan lahan, sifatnya ya konsultasi apa ya, pembinaan lah. Jadi kayak pemantauan pemakaian obat, dan itu bentuk service plus dari perusahaan kami. Sifatnya service Pak, bukan sifat keterikatan karena PO. Ya PO-nya sampai di sini. Selanjutnya paling saya ngontrol lahan, bantu ngasih info, Pak ini ada masalah ini, monggo mau disolusikan apa tidak. Karena saya tidak terikat PO, jadi saya nggak berani terlalu jauh. Kecuali saya punya PO, jadi saya bisa, oh ini salah Pak, harus gini, harus gini. Saya bisa bilang harus gitu loh kalau ada PO-nya. Tapi kalau nggak ada PO ya paling sifatnya saran. Ya kan, tetap itu kan aturannya Pak. Nah ini nanti kalau bisa bakteri ini dikembangbiakkan Pak. Bakteri ini dikembangbiakkan. Memang secara enzim dan hormon tidak akan sama persis, tapi jenengan bisa memperanakkan atau memperbanyak bakterinya. Aku lambang. Nah kalau ini Pak, untuk dijual belikan ada Pak? Ada. Gini, siap. Satu botol ini kita berapa? Itu 70.000. 70.000. Ya. Nanti ada labelnya kalau yang dijual belikan. Ini kan dicopot karena memang tidak untuk dijual belikan. Dikasihkan itu. Dikasihkan. Ini sudah dibayar sama Dandim. Ini berarti Pak Sutris oleh. Ketua kelas nggak dapat ya bahaya. Kelas oleh. Ada labelnya 100. 70. Ini enggak ada label 70 dia ada. Enggak, maksudnya ini itu tidak ada label karena ini kekuasaannya komandan. Di luar ini ya ada labelnya. Yang ada labelnya tuh udah ada petunjuknya ya? Ada petunjuknya. Ya nanti lebih bagusnya kita bikin grup. Mas dibantu bikinkan grup, bapak-bapaknya dimintain nomor satu-satu Mas. Yang aku tanya-tanya terus ini. Itu lah, saya pun tidak sama. Cuma ada Mau mana tahu bisa diajarin untuk membuatnya juga. Ya betul. Kalau untuk penyuntikan ini Pak, yang sperma buat kambing itu beli spermanya kantongan apa gimana? Enggak, nanti petugas datang. Petugas datang. Jangan tinggal menyiapkan ternaknya aja. Oh, ini suntik deh lah. Udah nyampe pemahalan Pak. Kalau Berarti itu bisa bikin bakteri sendiri? Bisa Pak, hanya bedanya ketika jenengan yang bikin, mungkin yang berkembang hanya bakterinya, tapi hormon dan enzim serta zat-zat tambahan lainnya, itu kan jenengan tidak tahu saya bikinnya pakai apa gitu. Rahasia besar. Karena setiap bahan baku itu akan menghasilkan perbedaan hasil akhir. Selain jenengan ngliwet ketan ya metune sego ketan, ngliwet gandum ya metune sego gandum. Nah bakterinya tetap ada, tetap berkembang. Yang paling bagus itu jenengan taruh di belakang rumah atau dekat perairan yang lembab. ini bisa untuk buat molase juga. Bisa. Tadi bahan molase Ya, sama bisa. Empat apa ini aja? Ini aja cukup. Empat satu dua. Gini. Pemahamannya bakteri itu ibarat satuan. Beda satuan, beda tugas. Ketika satuan laras panjang disatukan satu barak dengan laras pendek, itu ini gelut. Beda kepentingan. Ada lagi kavaleri masukkan, artileri masukkan, jadikan satu barak, kacau. Makin kuat. Ya karena kan makanannya beda-beda, administrasinya beda-beda, tidak apa-apa. Ada beberapa bakteri yang bisa saling mengisi, misalkan tim dapur sama infanteri, gitu kan.
saling mengisi bisa. Tapi ada beberapa yang ketika orang-orang artileri masuk itu diusir, kamu ngapain di sini, penuh tempatnya, pinggir sana cari tempat lain gitu. Itu. Jadi secara teknisnya begini, kalau secara ilmiahnya, beberapa bakteri ini menghasilkan asam yang cukup kuat untuk membunuh bakteri lain. Sekalipun bakteri lain dimasukkan, untuk bakteri yang tidak tahan asam pasti akan mati. Gitu. Jadi bahasa guyonannya antara kompi ini dengan kompi ini kan candaannya beda, Pak. Kalau yang ini guyonannya kasar, yang ini guyonannya mesum, temoknya ribut. Beda kompi, beda budaya. Apalagi kalau disatukan sama kompi yang sebelah sana. Ribut lagi. Ya itulah. Karena ini menghasilkan asam ya. Jadi bukan nggak gula, tapi eman-eman bakterinya jenengan gitu. Saya iklan dulu mau. Aku yang Oh, masuk ke dalam aja, iya. di dalam aja. Ini gadis-gadis kami, ini perawat-perawat semua ini. Oh, ini minggir. Iya. Perawat unikal. Bentar lagi lulus. Pupuk kompos juga. Bisa, Pak? Jadi semua untuk tanaman, untuk hewan, untuk ikan bisa juga. Ya, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu bakteri aman. Ya. Pakan untuk hewan. Ya. Untuk manusia juga aman. Karena ini sudah tersertifikasi WHO, FAO itu aman. Nggak apa-apa. Bakteri-bakteri lain bisa, cuman kalau mau mengkultur atau mengambil fungsinya, mending jangan disatukan satu drum. Karena bakteri ini itu termasuk bakteri yang mendominasi, apa ya istilahnya kalau di itu tuh, ya nakal lah, nakal yang lain disadui gitu, udah minggir gitu. Jadi kalau mau difermentasikan, jenengan mau menghasilkan bakteri ini dengan bakteri yang lainnya, itu jangan dijadikan satu drum. Karena yang lain nanti kalah semua sama ini. Ini menang-menang ke. Jadi ini tuh ibaratkan kata provos, Pak. Malu, Pak. Oh. Ini provos, ini geng provos. Jadi menang-menang gitu terus gitu loh. Salah apa menang gitu. Berarti ini kalau untuk perikanan kan sebelum ikan dimasukkan ke dalam air. Sterilisasi sifatnya. Jadi sekitar 4 hari dulu. Ya. Walaupun cuman 2 atau 3 tutup itu untuk diratakan, itu nanti sterilisasi dari E. coli. Jadi ikan masuk itu sudah steril. Lahan juga sama, mau lahan daratan, mau lahan padi, lahan polybag, lahan drum, apapun itu tetap harus disterilisasi dulu. Produk ini masuk sebelum bibit atau makhluk hidupnya dimasukkan ke media. Iya, Pak. Kalau untuk padi itu paling tidak jenengan bisa diamkan dulu 2 minggu di lahan, baru padi masuk. Kalau untuk ikan itu paling minim itu 4 hari. Kalau bisa sampai 1 minggu baru dimasukkan. Karena ada proses penguapan amonia awal dulu sama netralisir E. coli. Ada lagi? Berarti kalau sistemnya tapi udah ditanam, kemudian sudah ada bumbunya. Kalau ini dimasukkan gimana? Kocor, Pak. Kocor itu ada 2 metode. Kocor lingkungan sama kocor lubang tanam. Kocor lingkungan itu berarti jarak antar tanaman paling tengah itu dibuat lubang, dikeruk tanahnya sekitar 10 cm. Itu nanti diganti pakai kompos atau diganti pakai sekam atau sampah organik. Nanti jadi tempat untuk nyiram. Paling bagus diganti pakai arang sekam. Arang sekam jadi dicopot tanahnya, dikasih arang sekam, itu peranti ngocor, masuknya ke situ. Itu nanti nyebar untuk ekologinya. Kalau untuk lubang tanam, berarti yang dihijaukan cuma daerah perakaran aja. Tapi kalau untuk ruang lubang kocor, itu nanti seluruh lingkungan yang lain juga untuk memperbaiki tanah. Kalau tanahnya udah terlanjur rusak kayak belakang, maka misi kita selanjutnya adalah ini yang perlu dicatat, mengembalikan kesuburan tanah yang di belakang sana. Mau tidak mau ini harus segera dikocor. Nah, PIC-nya belakang sana siapa? Penanggung jawabnya siapa? Koordinatornya. Itu harus segera melakukan. Karena apa? Tanahnya itu udah bodol, kalau dibiarkan nanti rusak. Yang kedua, tupoksi belakang lagi nih, pekerjaan selanjutnya pruning, Pak. Pruning itu satu ayah penghasilan masih sedikit, tolong jangan dikasih istri 5, Pak. Berat, Pak. Susah.
ngasih makan anaknya gimana? Wong akarnya masih sedikit Pak, pangkatnya masih kopral, disuruh ngasih makan setara dengan kapasitasnya jenderal, ya berat Pak? Tapi misalkan untuk padi Pak, ini untuk padi. Sebelum ditanam itu bagaimana pengaplikasannya Pak? Disemprotkan. Ya jelas semprotkan media tanam ya. Disemprotkan apa dialirkan aja ke aliran air? Dan Paling bagus diratakan semprot Pak. Oh, semprot. Kan sebelum ditanam Ya. tanahnya. Ya. Semprot tanahnya. Ya, rata. Berikutnya ada buat, saya udah dimasukkan. Oke. Terus kalau sudah di aplikasi di media tanam, pembenihan ya, bibit itu diimunisasi 2 kali untuk desinfektan. Jadi dia harus dimatikan dulu bakteri-bakteri yang nempel sama virus di bibit awal. Kalau bibit sudah kena virus, sama seperti bibit cabai tadi, itu mau ditumbuh kembangkan di sana susah Pak. Jadi harus sterilisasi dulu. Kenapa? Lahannya sama, medianya sama, bibitnya dari produsen yang sama, kok hasilnya beda? Karena ada kecacatan genetik dari masing-masing individu. Jadi bibit yang dijual di pasaran itu tidak 99% grade A. Ada yang grade B, kadang-kadang grade C nggak sengaja masuk. Karena ya kita tidak memungkiri keadaan bahwa perusahaan juga ingin cari untung Pak. Kadang-kadang cacat dikit dimasukkan. Ya kalau mau 100% grade A, kualitas terbaik, genetik terbaik, ya perusahaan kepor-kepor dan harga bibitnya pasti mahal banget gitu kan. Karena seleksi bibit cabai itu yang tengah yang diambil Pak, yang ujung pucuk sama pangkalnya dibuang, yang tengah baru diproses. Itu pun dari bibit keluaran pertama dan kedua. Keluaran ketiga sudah tidak diambil. Jadi keluaran pertama, cabai pertama itu dipetik sama kedua, itu baru bisa jadikan bibit yang standar. Karena kesehatan genetiknya masih sama. Pun padi sama. Ketika padi tingkat kadar pengisiannya itu sedikit atau ngambang di air, direndam 12 jam kok dia masih ngambang, ya berarti ngambang itu buang aja. Gitu. Karena mengganggu dia nanti, sudah ringkih, goblok gitu kan. Ya, sekarang gini, kita seleksi masuk, nggak lolos tes psikologi, ya nggak lolos, jangan dipaksakan masuk kayak gitu loh. Apalagi Rikmin nggak lolos, wah sah, angel apa-apa. Rikmin nggak lolos dipaksakan masuk. Akibatnya apa? Jadi musuh dalam selimut buat tim. Jadi perusak bagi yang lainnya gitu loh. Yang jujur-jujur, yang cerdas-cerdas itu terkotori sama satu kontaminan itu. Nah kalau sudah ada satu bibit penyakitan, kena virus, kena bakteri, kena jamur, meriang-meriangan, dimasukkan ke dalam sekelompok tanaman, entah itu cabai, entah itu padi, dibiarkan di situ, nular enggak? Nular. Jadi penyakit yang lain. Maka kalau ada prajurit beling, pilihannya di saya dulu minimal 20 hari. Ya gitu. Tadi kan untuk hama-hama, mungkin salad buah, belalang mungkin ya. Untuk lalat untuk hama-hama tikus praktek nggak? Jadi gini, kalau hama tikus tekniknya 1 butir telur bebek dicampur 1 tutup ini, dicairkan dalam 1 tangki, diaplikasikan sore hari. Disemprotkan? Semprot, keliling aja Pak. Jadi ini galeng, ini padi pertama, kedua, itu nyemprotnya di situ aja, sak tarikan aja. Iya, iya. Jadi keliling Pak ya? Keliling. Itu nyemprotnya paling tidak 3 hari sekali sampai dengan wabah berhenti. Biasanya setelah disemprot itu Pak, tikus itu tidak mendekat, kurang lebih treatment hanya butuh 2 minggu. Nanti 2 minggu itu tikus itu sudah bosan di situ, karena tikus itu ternyata ada fasenya. Dia itu mencari sari nutrisi padi yang paling enak pondohnya. Ketika sudah sepong, udah nggak ada sarinya, itu dia udah nggak digigit lagi, udah menyingkir. Karena dia untuk menyusui. Kalau masih gigit atau masih ngerusak padi di usia tua, ternyata dia itu mau nyari bahan untuk sarang. Jadi ada 2 fase kenapa tikus itu ngerusak lahan. Yang pertama fase menyusui, fase perkawinan, dia butuh nutrisi banyak. Yang kedua fase hibernasi, atau dia mau cari sarana untuk sarang, kayak gitu, untuk persembunyian.
Nah kalau di fase-fase menyusui itu biasanya di usia padi yang masih muda, karena dia nyecep sarinya agar cepat jadi air susu. Kalau yang fase-fase apa hibernasi atau mengamankan diri buat sarang itu bisa kapan saja. Terutama masa pancaroba menuju paceklik Pak. Biasanya itu menuju kemarau, semut. Si tikus itu banyak-banyak bawa sampah-sampah untuk bikin sarang untuk menghangatkan. Kayak gitu. Kan nggak ada makanan dia sembunyi paling. Kalau banyak makanan dia menyusui. Siklusnya seperti itu. Cabai kurang lebih sama prosesnya dari serangan-serangan sarang tikus ya. Nah itu di sekitar sarangnya gitu kan. Nanti untuk meminimalisir aroma, mesti dengan disemprotkan di sekitar sarang itu dia terganggu indera penciumannya, mengurangi. Jadi lingkungannya, terutama lingkungan luarnya dulu. Dia itu dalam 2 hari aromanya pudar. Tikus itu kan invasifnya malam ya Pak, habis isya sampai jam 2 malam kerja mereka itu. Nah itu ngapain kesemprotnya kok sore, itu tujuannya biar aromanya masih kuat. Kalau pagi ya udah hilang, menguap, kena panas. Tuh. Nanti kalau sudah 2-3 kali disemprot seperti itu, mereka sudah hilang instingnya. Oh di sana udah nggak ada makanan saya, karena indera penciuman mereka mengenali nitrogen. Yang paling mudah mereka cium itu aroma nitrogen dulu, menyengat. Jadi sawah-sawah, ini bisa diperhatikan Pak, sawah-sawah yang penggunaan nitrogennya tinggi pada musim tikus pasti paling hancur. Tipsnya, pada saat musim tikus jangan aplikasikan urea dulu Pak. Ditunda pupuknya, ganti pakai pupuk cair. Kenapa? Karena pupuk cair itu kandungan magnesiumnya tinggi, sehingga tidak dinitrogenkan pun dia tetap hijau. Terus ada nitrat, nitrit, sama nitrogen amonium. Nitrogen amonium itu yang tidak berbau, jadi tidak memancing musuh. Gitu. Kalau dipaksakan pakai urea, maka itu akan memancing musuh untuk datang. Gitu. Maka kalau kita ngirim senjata kan diem-diem, jangan sampai musuh tahu. Nanti curi. Telur bebek sama ini aja udah. Cukup. Nggak usah. Malah rusak nanti aromanya. Kan kita mau memperkuat aroma telur bebeknya. Jadi mereka itu tidak menyukai aroma amis proteinnya itu. Satu tangki cukup satu telur bebek itu? Iya. Sama ini satu tutup? Iya. Nyemprot yang agak basah gitu ya. Soalnya telur bebek, misalnya telur ayam mau telur... Nggak kuat Pak. Nggak kuat. Kalau ada telur komodo nggak kuat Pak. Karena aroma amis paling kuat di telur bebek. Itu untuk menyamarkan indera penciuman. Sama seperti ketika kita buru celeng ya, di hutan ya. Kalau aroma tubuh kita masih terlalu kuat ya menjauh. Mudah mengenali juga dia. Wong kresek kita aja dia kabur. Nah kalau untuk mengatasi beluk Pak, yang pari-pari. Nah ini pertanyaan bagus. Soalnya kemarin di saya beluk semua banyak. Ya. Nah, ini berarti saya nambah jam tayang, nggak apa-apa. Oke. Ya, untuk pertiwi yang lebih baik lagi. Nah, untuk sejenis beluk itu dimulai penanganannya pada menjelang fase puncak perkawinan. Puncak perkawinan itu tanggal 14 malam 15 purnama. Perhatikan bulan Jawa. Jadi ketika sudah mulai tanggal 12 disarankan petani melakukan penyemprotan serentak. Karena apa? Mereka mulai memasuki masa birahi serangga ya. Jadi kalau sudah mulai birahi mereka sudah dimatikan, sudah dimandulkan dengan pestisida sistemik maupun pestisida kontak, itu bisa mengurangi perteluran mereka. Tapi kalau penyemprotannya terlambat setelah puncak masa perkawinan, mereka sudah keburu bertelur, ya wassalam. Ini adalah tentang mitigasi atau pencegahan. Jadi petani itu, mohon maaf Pak, saya juga petani ya, walaupun tani ini ala kadare. Itu kadang-kadang ini nyepelek Pak. Urung meriang, urung loro, urung ana penyakit. Dikandani babinsa ngeyel, nyong karo sampean pinter sapa, pinter nyong, kan angel maneng wis. Padahal Mbak Binsa juga sekolah, dapat pelajaran dari PPL, dari penyuluh kayak saya konsultan. Nah ini caranya kasih paham mereka. Yang mendasar pahamnya, Pak, serangga gue tertarik gravitasi bulan.
nek malam purnama mereka terangsang, hormonnya itu lebih naik, sama kayak air laut pasang. Pembuluh darah mereka itu megar ketika di purnama. Nek ora percaya malam purnama, tunggone sawai jam 11 bengi tengah jam 1 Pak. Do kawin Pak, aku di fotone. Lu tak duwe tak luru. Yakin digusapoke pede otok wis anteng otok. Ora ndek dosa. Itu berarti bulan purnama ya. Iya, kayak serigala gitu kan. Jadi bulan purnama. Jadi pada tanggal 11 12 tetap lakukan gerdal, khususnya pada usia-usia tanaman di bawah 40 hari. Bagi yang punya tanaman usia di bawah 40 hari, diwajibkan nyemprot pestisida tepat waktu. Jadi pengaplikasian itu harus tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, hemat energi. Kalau tidak tepat dosis, tepat waktu, yang ada buang-buang uang. Inilah yang dilakukan petani kita, dumeh nyong di duit, pa ora nyong di duit, iso tuku, larang banget atau enggak gitu konsepnya Pak, nek bisa